Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 4 Maret 2021 mengenai penelitian saya yang berjudul tentang dampak manajemen pengembangan unit usaha terhadap kemandirian lembaga pendidikan di SMA 2 Sidoarjo. Hari ini saya akan mewawancara narasumber saya. Beliau adalah seorang guru di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, termasuk juga guru senior. Beliau bernama Ibu Ifta Zuroida MM. Beliau adalah guru ekonomi di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo sejak tahun 1999 dan juga dosen ekonomi di Unsida semenjak 1994. Jadi sudah tidak diragukan lagi keseniorannya ya Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Erna. Baik, apa kabar, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, sudah siap saya wawancara ya Ibu? Oh sudah Bu Erna, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik Ibu, saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Ibu semenjak menjadi guru di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo atau Semamda itu dari dulu sampai sekarang mengenai fasilitas ada perubahan enggak Ibu? Yang jelas kalau misalkan kita melihat di fasilitasnya jelas ada perubahan ya, banyak sekali perubahan. Kalau di tahun 1999 awal mula mengajar di Semamda itu kondisi fasilitasnya tidak sebagus seperti sekarang. Jadi perkembangannya Semamda cukup sangat-sangat bagus ya di fasilitas. Jadi mulai dari gedung sekolah yang belum tingkat, tadinya belum bagus, kemudian sampai kemudian dengan sarana prasarana yang lainnya yang juga memenuhi standar, sampai kemudian berkembang dengan cukup pesat sekali seperti saat ini yang akhirnya menjadi sebuah ikon di Semamda, bahwa Semamda terkenal dengan fasilitas yang cukup membanggakan. Baik Ibu. Ibu sebagai guru di Semamda yang sudah cukup lama, mengenai fasilitas yang Ibu terima selama menjadi guru di Semamda itu, misal terkait tentang kesejahteraan atau mungkin tunjangan-tunjangan yang lain, bagaimana Ibu? Apa saja yang sempat Ibu terima dari dulu sampai sekarang? Kalau dulu kita melihat perkembangannya dari awal sampai dengan akhir itu ya, dari mulai awal perkembangan kita melihat bahwa fasilitas yang diberikan kepada kita itu berupa gaji, yang tentunya gaji yang diberikan adalah sesuai dengan kemampuan dari sekolah pada saat itu. Pada tahun 1999, kemudian karena bukan guru tetap ya, sehingga yang kita terima adalah sesuai dengan kemampuan yang dibayarkan oleh sekolah. Seiring berjalannya waktu kan seperti saat ini yang kita dapatkan fasilitas dari sekolah kan lebih banyak. Kalau saat ini yang kita terima kan tidak hanya dari gaji ya, kalau kita sebagai pegawai negeri misalnya, seperti kita pegawai negeri penggajiannya istilahnya seperti itu, ada angka kepangkatan yang ditetapkan oleh yayasan, sehingga yang kita dapatkan kan sesuai dengan apa yang kita lakukan seperti itu. Jadi lebih besar ya, lebih besar ya, tidak hanya gaji yang kita dapatkan, kemudian kita juga mendapatkan ada iuran kesehatan, ada dana bantuan kesehatan yang ditabungkan, kemudian ada kita diikutkan juga di BPJS, ketenaga kerjaan, kemudian kita juga ada yang guru tetap ini juga mendapatkan ada sebuah dana ya, istilahnya dana yang kemudian diberikan juga ditaruh di BNI Life, ya, seperti itu yang saya dapatkan. Jadi ada di BNI Life itu yang fasilitas yang diberikan kepada kita sebagai pengajar yang ada di Semamda. Jadi tidak hanya sebatas pada gratifitas. Dana BNI Life itu digunakan untuk apa Ibu?
Dana BNI Life itu pada awalnya adalah dana hampir sama sih dulunya seperti dana pensiun mestinya pada Oh, saat gitu. itu. Gitu, karena pada saat itu ditaruh di Bank Syariah Mandiri. Kemudian karena tidak berkembang ya istilahnya hanya tetap berada di sana saja. Kemudian akhirnya dari dana itu dialihkan ke BNI Life. Dan Seperti sekarang itu menjadi, yang ya, BNI sekarang, Life. oh masih, dan Tetap masih berarti ada, masih masuk di BNI Life. berarti double sama Iya, BPJS Ketenagakerjaan ya Ibu ya? iya Kan kita beda sekarang, dengan kalau dulu kan sebelum ada BPJS Ketenagakerjaan memang ada dana tunjangan untuk hari tua ya, yang disisihkan lewat Bank Syariah Mandiri. oh gitu. Kemudian setelah ada BPJS, bank uang itu kan tetap ada, masih Ya, ada. Jadi masih tetap tersimpan di Bank Syariah Mandiri pada saat itu. Kemudian di tahun 2019 kemarin, akhirnya ternyata kita masih mempunyai uang itu. Uang itu masih ada, karena tidak bisa berkembang di Bank Syariah Mandiri, hanya sebatas tabungan pasif ya istilahnya. Maka akhirnya dipindahkan ke Bank BNI BNI. Life. Ya, BNI ya. Life. Ya, itu yang saya dapat loh ya, yang saya punya seperti itu Baik Ibu. dari Semandang. Ibu, dulu kan putrinya pernah sekolah di sini ya Ibu ya? Pernah di Pernah. Semandang. Iya. Mendapatkan potongan atau berupa diskon gitu enggak Ibu? Khusus untuk guru-guru Pada Semanda. saat anak saya berada di Semanda, pada saat itu mendapatkan potongan 50%. SPP ya Ibu ya? Jadi PSBB-nya mendapatkan potongan 50%. Iya, 50%. Baik-baik. Jadi dikhususkan untuk guru-guru Semanda ya Ibu ya? Iya, untuk Semanda. Kalau sekarang kan dapatnya 100%. Sekarang 100% ya Ibu ya? Kan 100%. Kalau zaman saya dulu 50%. Tahun berapa itu Ibu? Tahun 2011, 2012? 2000, ya begitulah. 2011, 2012 itu masih tetap. Itu kan baru beranjak di 2019 kan baru 100%. 100%. Baik Ibu. Ibu, menurut Ibu dari fasilitas yang didapat itu kira-kira menunjang nggak? Menunjang untuk Ibu nggak sebagai guru di Semanda? Maksudnya di menunjang di apanya dulu? Ya berbagai faktor, misalnya untuk di kehidupan pribadinya Ibu, misalnya untuk perkembangan putra-putrinya, dari fasilitas-fasilitas yang diterima itu. Yang jelas kalau kita melihat di fasilitas yang kita terima itu ada sedikit bisa membantu kita untuk bisa kita gunakan di beberapa hal ya, karena yang kita lakukan adalah tidak hanya saya sendiri kan yang mendapatkan pekerjaan ini, artinya mendapatkan sumber fasilitas itu, sehingga untuk saya ya bisa kita manfaatkan baik untuk membayarkan pendidikan anak-anak, baik untuk membayar untuk yang lainnya, atau untuk memastikan ilmu pengetahuan yang ingin saya miliki seperti itu, Ya. sehingga saya sendiri juga harus tetap menggunakan uang itu sebagai salah satu sarana untuk bisa membuat diri saya bisa lebih maju ke depan, walaupun itu harus melalui pembayaran dan sebagainya. Tetap kita menggunakan uang fasilitas yang kita dapatkan dari itu. Berarti memang juga untuk kegiatan kita di sekolah juga sangat menunjang. Ya, sangat menunjang. Nah, terkait dengan mendapatkan fasilitas itu, kemudahannya bagaimana Ibu? Perlu syarat khusus atau susah atau tidak ada syarat sama sekali? Kalau kita mendapatkan fasilitas itu kan sesuaikan dengan syarat yang ada di Semanda ya Mbak ya. Jadi kalau kita melihat di syarat di Semanda kan, kalau misalkan kita guru tetap, Ya. kemudian ketika kita menjadi guru tetap, maka untuk mendapatkan fasilitas itu pun kita harus melakukan banyak hal yang diinginkan oleh Semanda itu kan, seperti itu.
ada syarat-syarat yang harus dilakukan untuk bisa menjadi guru tetap. Kemudian kalau kita masih ingin mendapatkan fasilitas yang lain, misalkan ingin mendapatkan fasilitas transportnya, ketika kita masuk ke sekolah pun jangan terlambat, kita jangan pulang duluan, sehingga fasilitas transport yang diberikan oleh Semanda itu pun masih bisa kita dapatkan untuk bisa menambahkan fasilitas dari apa yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah jika kita mendapatkan hak-hak yang lain, sebenarnya kan juga tetap harus menggunakan, istilahnya harus tetap ada syarat-syaratnya ya. Misalkan ingin mendapatkan fasilitas UAS atau uang UAS, maka syarat-syaratnya itu pun kan kita harus membuat soal dulu, atau kita jaga ujian, atau kemudian kita bisa menjadi penelaah, baru kita bisa mendapatkan hak kita atau fasilitas yang kita inginkan. Pada intinya, untuk mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh Semanda kan tetap ada aturan-aturan atau poin-poinnya. Sama halnya ketika kita mau tugas ke luar misalkan seperti itu pun juga ada aturan pagunya, tidak semuanya kemudian kita seenaknya memberikan dana seperti itu. Jadi kira seperti itu. Tetap melalui prosedur ya Ibu ya. Tetap melalui prosedurnya ya. Dan prosedurnya pun wajar, tidak berlebihannya Ibu ya. Oh tidak, semuanya tetap sesuai dengan ketentuan mereka, artinya ketentuan dari anggaran-anggaran yang sudah mereka tetapkan untuk melaksanakan di proses berkelanjutan seperti itu. Baik Ibu. Ibu jenengan kan guru yang sudah sangat senior ya, dari Semanda dulu belum seperti ini sampai sekarang menjadi seperti ini. Ibu pernah menemui nggak fasilitas yang diberikan Semanda itu? Pernah nggak Ibu mungkin punya kenalan teman atau guru di sekolah swasta yang lain yang menerima fasilitas yang sama dengan di Semanda? Kalau menerima fasilitas yang sama dengan di Semanda itu ada kita punya kenalan di yang lain yang hampir sama ya, bukan sekolah swasta ya Ibu? Itu sekolah swasta. Itu sekolah swasta Al Islam Krian. Oh ya. Ya, kemudian itu kan Krian ya. Itu yang punya rumah sakit juga. Rumah sakit ya. Islam Krian kalau tidak salah seperti itu. Ada seperti itu. Kemudian yang kedua ada dari sekolah Hang Tua 2 apa 5 Ibu? Dua. Itu yang hampir juga sama. Kita mendapat porsi yang hampir sama, tapi mungkin masih lebih. Kalau Islam mungkin lebih besar di Al Islam ya, dibandingkan dengan Semanda. Kalau Antura mungkin hampir sama lah. Hampir sama ya. Baik. Intinya memang sekolah swasta yang sudah maju ya, yang setara sekolah swasta yang sudah besar. Sekolah swasta besar yang notabene adalah memiliki juga yayasan yang lebih kuat. Jadi mungkin mereka bisa lebih memberikan tunjangan kepada fasilitas kepada gurunya juga lebih bagus seperti itu. Tapi kalau ketika kita melihat sekolah swasta yang seperti yang saya pernah lakukan atau pernah mengajar di sana, contohnya di SMA Dharma Wanita 1, PGRI 5, itu ya relatif fasilitasnya relatif lebih kecil, sangat kecil, karena memang suaranya enggak kedengaran. Mic-nya ke-mute. Mic-nya Ibu ke-mute. Ya. Sudah kedengaran Ibu. Ya. Baik Ibu. Berarti secara tidak langsung Semanda ini termasuk sekolah swasta yang sudah besar ya. Standarnya Al-Islam Krian sampai 2 ya Ibu ya. Baik Ibu, menurut Ibu sebagai guru yang sudah senior, apakah Semanda ini sudah all out memberikan fasilitas untuk guru-gurunya? Saya kira kalau dibilang all out, mungkin bisa jadi masih ada yang lainnya. Tapi
kalau kita bilang all out, ya kemungkinan besar Semamda masih mampu memberikan hal-hal yang lain. Tetapi pada saat ini yang kita berikan adalah apa yang kita dapatkan saat ini itu adalah sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh Semamda berdasarkan pada kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang sudah ditentukan. Jadi all out belum ya, katakan seperti itu ya. Mungkin, tapi pada intinya Semamda juga sudah memberikan hampir semuanya. Baik, baik. Caranya Ibu untuk kedepannya tentang fasilitas yang mungkin tadi belum all out, supaya jadi all out, masukan dari Ibu bagaimana kira-kira? Kalau misalkan kita memang menginginkan itu adalah sebuah masukan yang all out di Semamda ya. Bisa jadi seperti ini. Ada saran saya itu adalah tetap memberikan apa yang bisa kepada setiap guru yang ada. Itu baik itu pekerjaan ataupun yang lainnya itu lebih memanfaatkan guru-guru yang ada. Sehingga yang seharusnya diberikan bisa diberikan untuk guru-guru yang ada di Semamda yang mempunyai kompetensi, mempunyai kemampuan, itu bisa kita manfaatkan sehingga tidak lagi kita mencari sumber yang lain kalau ternyata di Semamda itu sendiri sudah ada, sehingga apa yang harus diberikan oleh orang lain itu bisa diberikan kepada guru-guru yang ada di Semamda itu sendiri, karena semuanya adalah pada intinya sama-sama belajar, sama-sama bagaimana bisa mengembangkan Semamda ini menjadi lebih bagus. Contohnya dari dalam adalah misalkan pelatihan, workshop dan sebagainya. Kalau memang di Semamda itu sudah ada beberapa teman yang kita lihat dari guru-guru kita menguasai apa yang harus diberikan kepada rekan-rekan sejawatnya. Kenapa tidak menggunakan rekan-rekan sejawat itu? Kenapa harus mencari yang lainnya? Padahal ketika kita mencari sumber yang lainnya, biayanya kan juga besar. Kenapa biaya yang besar itu tidak disampaikan aja digunakan saja untuk diberikan aja kepada teman-teman sejawat kita, sehingga bisa menambahkan fasilitas yang didapatkan sehingga semakin all out, bahwa kita tidak usahlah keluar, tetapi kita bisa di dalam tersendiri untuk bisa menyelesaikan. Itulah yang bisa dikatakan sebagai all out. Artinya guru-guru itu punya SDM trainer yang sudah mumpuni ya Ibu ya. Jadi trainer dari banyak dalam. Kan teman-teman yang sudah mumpuni sudah banyak sebenarnya, tetapi mereka kan butuh pengakuan dari sekolah. Ternyata sampai hari ini pun kan tidak ada pengakuan dari sekolah bahwa teman-teman guru yang ada di sini itu adalah mampu melakukan seperti itu. Tetapi di luar mereka lebih bisa mampu memberikan yang terbaik untuk di luar, tidak untuk di sekolah sendiri. Jadi itulah yang saya katakan. Kalau fasilitas kita all out, mungkin yang lainnya belum bisa all out. Sehingga saran saya adalah seperti itu. Jadi bagaimana bisa menjadikan sekolah ini betul-betul bisa memiliki sumber daya manusia yang betul-betul all out ya, sehingga fasilitas yang harusnya keluar itu bisa masuk ke dalam kembali, sehingga sama-sama bisa sama-sama menikmati hasil. Benar Ibu, jadi muter ya. Sirkulasinya itu muter. Sirkulasinya biar bukan orang lain artinya bukan orang lain yang mendapatkan, tetapi tetap kita sendiri yang akan bisa mendapatkan. Itu salah satu contoh aja yang mungkin bisa kita lakukan seperti itu. Baik. Baik Ibu, sekarang saya akan menanyakan tema yang lain, yaitu tentang adanya santunan saat kita mendapatkan perawatan khusus. Selama Bu Ifta bekerja di Semamda ini sebagai guru, apakah Bu Ifta atau sanak keluarga pernah dirawat di rumah sakit?
Saya pernah dirawat di rumah sakit. Kemudian keluarga anak saya juga pernah dirawat di rumah sakit. Tapi kalau berkaitan dengan santunan di Semanda, selama ini ketika saya sakit, suami saya sakit, anak-anak saya sakit, itu semua kita menggunakan akses BPJS dari suami saya sendiri. Kemudian santunan dari sekolah, ya yang diberikan ya santunan sesuai dengan ketentuan sekolah aja. Oh gitu. Ketentuan sekolah aja. Jadi sebesar yang ditentukan oleh sekolah. Kalau guru sakit itu berapa, kalau anak sakit berapa, suami sakit itu berapa. Seperti itu. Kalau meninggal juga santunannya berapa. Tetapi ada dana kesehatan sekolah yang diberikan ke kita itu boleh diambil, boleh tidak diambil. Tetapi diambilnya pun jumlahnya juga tidak seberapa ya. Kemudian ketika saya kecelakaan, ada BPJS ketenaga kerjaan. Ternyata ternyata itu pun tidak bisa kita klaimkan karena harus memilih antara BPJS kesehatan yang saya miliki sendiri dengan BPJS kerjaan yang dimiliki oleh Semanda. Padahal kita sama-sama membayarkan dua ya. Ternyata tidak bisa mengklaim dua-duanya. Itu. Berarti itu dari pihak BPJS-nya ya Ibu ya? Ya, itu dari pihak BPJS-nya. Kalau misalkan dari sekolah sendiri, ya itu tadi tunjangan yang kita dapatkan adalah sesuai dengan ketentuan. Bukan oleh yang ditetapkan oleh Semanda sendiri. Dengan tunjangan yang sesuai ketentuan tadi, apakah merasa terbantu Ibu? Berapapun yang diberikan kepada kita atau berapapun yang kita dapatkan itu pasti tetap masih bisa membantu ya, karena pada saat itu kita memang membutuhkan. Tapi kembali kepada kebijakan sekolah sendiri. Baik. Dan untuk akses mendapatkan santunan itu Ibu, apakah perlu syarat khusus atau tidak ada syarat atau bagaimana Ibu? Tidak ada. Selama kita misalkan memang kita sakit ya, kita dirawat di rumah sakit, kemudian kalaupun toh memang ketika kita dirawat di rumah sakit, kemudian pihak sekolah itu ada kita tahu atau kita memberitahu, ya mereka pasti akan ke rumah kita ya untuk memberikan santunan. Baik. Kalau kita tidak tahu itu ya mungkin kita nggak tahu lagi. Itulah kebijakannya seperti itu. Baik. Sarannya ke depan Ibu untuk santunan tunjangan sakit itu sendiri bagaimana menurut Ibu? Perlu perbaikan atau? Untuk saat ini kan saya di Semanda kan sudah dilakukan proses BPJS kesehatan. Tapi kalau misalkan seperti itu kan secara otomatis mereka sudah bisa menggunakan BPJS kesehatannya itu, karena kan dananya juga sebagian dibantu oleh Semanda sendiri. Iya. Ya, baik. Nah, selain santunan yang diberikan kan sekarang sudah ada itu. Tapi jadi kalau double lah Ibu ya? Double ya. Tetap ada BPJS kesehatan yang sudah didaftarkan lewat Semanda. Kemudian kemungkinan yang besar yang kedua adalah karena dari pribadi sekolah yang diberikan. Jadi selama ini kan BPJS-nya nggak bayar sendiri, intinya kan seperti itu, tetap dibayar oleh sekolah. Sebagian dan seperti itu. Nah, kalau yang tidak ikut sekolah kan masih tetap mendapat bantuan sebesar 90.000 per bulan. Iya. Jadi yang sudah ikut BPJS 90.000-nya tadi hilang ya Ibu ya, dibayarkan dibayarkan itu, iya. Tapi kalau dilihat dari nilainya, berarti kan nggak sama ya. Iya. Jadi yang mereka yang dibayarkan BPJS adalah 200, sedangkan yang tidak diikutkan BPJS hanya 90.000. Kenapa tidak disamakan? Nah, itu yang mungkin menjadi saran kita kan, yang antara yang ikut BPJS dengan yang tidak ikut BPJS sekolah itu kan lebih kecil yang tidak ikut di BPJS sekolah.
Ya, mungkin saran saya adalah jika nilai yang diberikan untuk mereka yang dibayarkan untuk ikut BPJS Iya, itu adalah nilainya 200, ya alangkah baiknya bagi yang diberikannya tidak juga ikut 200. BPJS-nya diberikannya juga 200. Karena artinya kan Oke, biar sama-sama adil ya. Kalau baik. kalau seperti ini kan 190, 200, kayaknya Iya, kok tidak adil seperti itu. Kalau kita nggak ada merasakan satu mungkin banding rasanya duanya nggak ya. ada, Iya. nggak ada satu banding dua. Mungkin Nah, karena nggak ikut seperti BPJS itu mungkin sudah ikut di instansi suami gitu iya, ya. iya, karena kita Ya, kan tidak ikut di instansi suami sehingga tidak ya. diikutkan di BPJS di sekolah. Sekolah, ya, Tetapi hak kita kan tetap sama. ya harusnya. Hak kita kan tetap sama. Jadi misalkan hak kita, misalkan kita yang nggak ikut di sekolah dapat 90, tapi yang ikut di Iya, sekolah dapatnya dapat 200. 200. Nah, itu kan Baik-baik. sepersekian, 1/sekian. Nah, alangkah baiknya dengan jumlah yang tidak ikut sedikit itu bisa tercover sama dengan sama-sama di pengeluaran yang sama. Kan sama-sama mengeluarkannya. Baik. Jadi Itu sama-sama mungkin mengeluarkan. saran terpenting untuk Semamda ke depannya. Ya, mungkin seperti itu ya. Terima kasih. Bu, bagaimana dengan jatah umroh itu, Ibu? Apakah Ibu tahu tentang itu? Jatah umroh Kalau untuk jatah guru. umroh itu setahu saya itu Ya, diberikan bagi guru yang sudah mengajar di atas 20 tahun kan gitu. ya, Seperti itu, dan mungkin akan diberikan setiap tahunnya adalah 4 orang, dua karyawan atau satu karyawan, 3 guru kan, atau seperti itu. Nah, tapi syaratnya harus 20 tahun dulu ya, Ibu ya. harus 20 tahun tetap ya punya loyalitas. Kalau lihat-lihat kan seperti itu. Kalau kita melihat dari aturan-aturan yang diberikan kemarin itu kan seperti itu. Menurut Ibu sebagai guru itu menguntungkan atau bagaimana, Ibu? Itu reward, Mbak. Reward Kalau ya. menurut saya reward. Jadi reward itu adalah selama sekolah itu mampu. Jadi selama sekolah itu mampu dan mampu memberikan reward kepada guru-gurunya, maka itu adalah sebuah hal yang menguntungkan bagi kita sebagai guru. Jadi kalau ada sekolah yang sebesar itu ternyata tidak juga memberikan reward Reward. itu, tapi memberikan reward lewat yang lainnya. Tapi Semamda memberikan reward kepada kita itu adalah dengan biaya umroh itu. Baik. Biaya umroh plus tiket berangkat ya, plus uang Biaya saku umroh juga ya. semuanya. Iya. Berarti itu sudah sangat besar ya, Ibu ya, bagi kita Besar sebagai seorang seperti itu. guru. Iya. Baik, Ibu. Sarannya ke depan untuk hadiah umroh ini bagaimana, Ibu? Apakah mungkin 20 tahun itu Ya, kepanjangan atau bagaimana? ya, semoga dengan kalau kita melihat di setiap tahun itu selalu ada perekrutan tenaga kerja ya, mungkin Ya. setiap tahun itu dari situ sudah bisa dilakukan. Tapi Ya. semua kan bertahap. Jadi kalau 20 tahun saya kira nggak terlalu panjang ya. Jadi itu sudah merupakan reward bagi kita yang sudah secara loyalitas mau berada di Semamda. Baik. Nah, kalau misalkan seperti saya, kemudian kan nunggu giliran, kan sudah 20 tahun, ternyata juga belum dapat. Berarti kan masih harus menunggu jatah sesuai dengan antriannya, istilahnya seperti itu. Jadi saya kira sudah tersusun rapi antriannya siapa saja nanti yang harus berangkat di tahun ini, tahun depan, dan tahun berikutnya itu sudah ada. Saya kira seperti itu. Saya doakan Bu sebentar lagi dapat Amin. umrohnya, amin. Baik Ibu, sekarang juga sudah ganti tema lagi. Pernah mengalami sakit saat berada di sekolah, maksudnya perlu perawatan khusus tapi tidak di UKS, di klinik. Pernah Ibu menggunakan fasilitas? Enggak pernah. Oh, enggak Saya pernah. menggunakan fasilitas kliniknya pernah. Ya. Ketika kita sakit, kemudian kita berobat ke sana. Jika anak kita Mendapatkan? sakit, Oh, gitu. pernah mendapatkan, tapi nggak sampai bermalam ya, hanya berobat seperti itu.
menggunakan fasilitas klinik klinik ya, menggunakan juga. Obatnya gratis, apalagi Ibu? Obatnya gratis. Semuanya kan gratis, enggak ada yang berbayar kecuali kalau kita mau tes apa ini kayak tes darah. Misalkan kita tes kolesterol, baru kita membayar sendiri. Tapi kalau untuk pemeriksaan dan obat-obatnya itu semuanya gratis. Yang meriksa dokter atau tim medis lainnya, Ibu? Oh, dokter enggak? Ada dokternya, Ada dokternya ya. Ibu, berarti selain Ibu, misalnya putranya atau suaminya boleh ya ke klinik ya, dan gratis? Boleh ke klinik. Baik. Menurut Ibu itu sangat membantu atau tidak, Ibu? Ya, itu sangat membantu. Tetapi kalau yang kita melihatnya kan tergantung dari kondisi waktunya. Kalau waktunya itu pada saat pagi hari mungkin kita masih bisa ke klinik ya, tapi kalau malam hari kan mungkin kita nggak bisa menggunakan fasilitas itu. Jadi Atas kalau ya Ibu ya kliniknya ya. untuk sesaat itu mungkin bisa sangat membantu kita untuk tahap pemeriksaan awal. Baik. Berarti untuk masukannya ke depan klinik ini harus bagaimana Ibu? Ya, klinik ini kalau itu kan dokternya hanya ada sampai siang ya. Kalau sore kan sudah ada lagi dokternya. Ya mungkin ada sih dokternya dari yang pagi sampai siang sampai malam. Itu shift ya, dokter shift. Iya. Baik Ibu, hampir selesai ini. Ibu tahu aula yang dimiliki Semamda selama jadi guru di Semamda ini pasti ya? Tahu. Nah, selama mengajar di Semamda ini, Ibu ini mendapatkan fasilitas dari aula ini dalam bentuk apa saja, Ibu? Misalnya Ibu mau mengadakan lomba ekonomi gitu, boleh enggak menggunakan aula atau kegiatan yang lain mungkin, Ibu? Sampai dengan hari ini saya belum mendapatkan, nggak pernah menggunakan fasilitas aulanya. Dan kalau misalkan kita ingin menggunakan aula, contohnya kemarin kita ingin menggunakan aula untuk MGMP. Dulu ya kita menggunakan aula yang kedap suara, tapi nggak gratis, semuanya harus membayar. Harus membayar. Jadi harus membayar ya. Jadi kita harus membayar. Baru kita bisa menggunakan. Kalau menggunakan aula nggak bisa kita menggunakan secara cuma-cuma ya untuk kita guru sendiri. Tapi harus tetap ada kontribusi ke Semamda. Itu yang kemarin sempat saya tahu. Tapi karena jumlah yang diberikan cukup besar ya kita nggak menggunakan aula. Tetapi kita menggunakan. Ya. Mungkin karena mengundang pihak lain ya, maksudnya berapa banyak guru dari sekolah lain. Iya. Tapi kalau untuk masalah lomba-lomba ekonomi atau yang digunakan sendiri khusus untuk sekolah, kayaknya bisa menggunakan kapan waktu asalkan tidak berbenturan dengan jadwal dari luar yang sudah membooking dari awal. Dan gratis ya Ibu ya? Kalau yang pakai untuk sekolah sendiri secara otomatis gratis. Kalau pakai untuk luar kan tetap harus membayar. Mungkin itu untuk ganti biaya office boy-nya ya Ibu ya? Ya bisa, jadi seperti itu ya. Bersih-bersihnya. Untuk bersih-bersihnya, untuk teknisinya. Baik Ibu. Aula ini menurut kita sebagai guru ya, banyak nggak memberikan kita SDM, misalnya sering digunakan untuk sekolah, kegiatan pelatihan, sehingga memberikan kita ilmu pengetahuan yang lebih, atau bagaimana Ibu? Selama ini kan selalu kita sendiri pakai untuk fasilitas kegiatan-kegiatan yang ada di rumah, udah pakai untuk SDM. Kan selama ada workshop, ada rapat, ada training, kita selalu menggunakan aula-aula yang dimiliki sendiri, sehingga tidak perlu kita meminjam ke tempat yang lain. Sehingga seperti yang sudah dikemas di aula kedap suara, ketika kita mau workshop, rapat dan semuanya sudah kita gunakan dengan leluasa sendiri untuk bisa menentukan untuk kita menggunakan itu sehingga bisa pakai untuk belajar bagi SDM di Semamda itu sendiri. Merasakan kenyamanan enggak Bu saat mendapatkan pelatihan di aula Semamda?
Aulanya cukup besar, cukup representatif ya, cukup presentatif dan cukup nyaman dan cukup enak juga untuk dipakai untuk belajar. Saya kira nggak ada masalah untuk auditorium yang dimiliki oleh Semanda, dan semuanya sudah sesuai dengan apa namanya ketentuan dari sangat sebuah menunjang aula. untuk perkembangan SDM kita ya Ibu ya. Iya, sangat Sangat, menunjang sekali. karena memang sangat nyaman ya Ibu ya. Ya, sangat nyaman. Baik Ibu. Ada masukan enggak untuk aula sendiri? Enggak ada. Saya kira sudah cukup itu ya. Sudah cukup ya Ibu ya. Cukup ya, karena jumlah kalau dibandingkan dengan jumlah guru kita hanya 70 guru ya, Ya. dengan menggunakan aula kedap suara untuk belajar, seperti yang sudah bisa kita lihat sendiri, ya, seperti yang sudah lihat teman-teman dari Semanda itu pakai, juga cukup nyaman dan sudah cukup cukup bisa dipakai untuk bergerak untuk meningkatkan SDM kita. Karena memang kita juga nggak pernah menemui masalah ya, misalnya listrik padam atau AC-nya. Ya. Ya, baik Ibu. Ya. Baik Ibu, pertanyaan yang terakhir, tema tentang ini, fasilitas pinjaman buat guru-guru. Ibu pernah tahu nggak? Kapan hari kan pernah di-share itu. Iya. Nah, pernah di-share bahwa ada pinjaman yang jauh lebih murah yang diberikan kepada guru-guru dari Semanda. Dengan karyawan bunga 4%, ya, guru karyawan persen selama 1 tahun. 4,5% gitu dalam 1 tahun. Dan itu cukup ringan, saya kira cukup ringan bagi teman-teman guru dibandingkan dengan di luar. Kalau di luar kan kita bisa lihat berapa persen bunganya yang cukup besar seperti itu. Dan ini Bu ya, pinjamannya bisa besar ya Ibu ya, dan membantu buat pinjamannya bisa besar tergantung dari kemampuan kita membayar berdasarkan dari fasilitas gaji yang kita dapat. Baik. Dan itu bukan koperasi ya Ibu? Dan kita bisa memberikan anggunan kalau memang menginginkan jauh lebih besar, asalkan dana atau fasilitas gaji kita mencukupi untuk membayar setiap bulan. Dan itu bukan koperasi ya Ibu ya, memang dana dari Semanda ya? Usaha, namanya usaha sekolah. Ya. Sama, namanya usaha sekolah, sama seperti usaha aula yang disewakan itu. Iya. Seperti itu. Baik Ibu. Ya. Ibu, pertanyaan terakhir satu aja. Selama menjadi guru di Semanda, kan dengan guru senior ini pasti merasakan ya, fasilitas Semanda itu menurut Ibu sangat membantu enggak? Atau cukup, kurang, atau lebih? Maksudnya fasilitas apa? Semuanya, fasilitas semuanya. Yang tadi saya tanyakan perbagian tadi. Saya kira kalau saya sendiri yang merasakan fasilitas yang diberikan oleh Semanda itu sudah sangat bagus ya. Contohnya ketika kita mendapatkan dinas luar, kemudian ada kemudahan ketika kita mendapatkan surat dinas dari Semanda sendiri, kemudian kita juga mendapatkan uang saku dari Semanda sendiri. Kemudian sama halnya yang lainnya semuanya, saya kira ada kemudahan-kemudahan yang saya terima ketika saya menjalankan dinas-dinas yang dibebankan kepada saya selain dari Semanda sendiri. Dan Semanda tetap welcome dengan apa yang sudah kita sampaikan, sehingga kita dengan rasa nyaman, dengan rasa enjoy, dengan rasa sukacita itu menjalankan semua tugas-tugasnya dengan sangat bagus, karena fasilitas yang diberikan oleh Semanda sudah cukup. Termasuk ini ya, kita kalau mau kemana-mana ada armada yang siap mengantar ya Ibu ya? Ya, ada armada. Contohnya aja ketika kemarin saya harus pelatihan ke Jepang, itu pun saya juga masih mendapatkan uang saku yang cukup besar dari Semanda. Alhamdulillah. Baik Bu Ifta. Tidak semua sekolah mendapatkan itu. Iya, dan Ibu memang tahu sendiri ya, karena pengalamannya sudah keluar negeri. Sering ya, pasti tahu. Semanda memberikan apa saja. Iya, seperti itu. Ibu Ifta, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga Ibu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan keluarga ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna. Sama-sama Bu Ifta.